salamun alaih ya rafi'a syani waddaraji. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terkadang sering berpikir, bagaimana seandainya jika Allah itu Maha Pendendam kepada hamba-hambanya? Betapa banyak pasti orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini, di zaman saat ini. Betapa kita semua, termasuk diri pribadi ini, membuat suatu perbuatan atau kelakuan yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan hal itu. Seandainya Allah Maha Pendendam, tapi subhanallah, Allah suci dari sifat tersebut. Allah tidak menghinakan kita seperti kaum Nabi Lut, padahal keburukan-keburukan kaum Nabi Lut itu ada pada zaman ini. Allah tidak menghinakan kita seperti Allah menghinakan Qarun, padahal orang-orang semacam Qarun ada pada zaman ini. Allah tidak menghinakan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan Fir'aun dan Namrud, padahal manusia semacam mereka ada pada zaman ini. Semua problematika umat kumpul pada hari ini, tapi tidak satu pun azab serupa dengan azab umat-umat terdahulu diturunkan sedahsyat itu pada zaman ini. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah selalu menunggu hambanya untuk bertaubat kepadanya. Padahal kita ini adalah hamba Allah yang durhaka, tapi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita, memaafkan kesalahan kita, padahal kita adalah hambanya yang durhaka. Innal insana li rabbihi lakanut. Bahkan cara bersyukur pun manusia sangat tidak tahu cara bersyukur. Manusia sangat ingkar kepada Tuhannya. Innal insana li rabbihi lakanut. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Betapa manusia hari ini, zaman ini, sangatlah tidak mampu bersyukur dan sulit untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kesalahan kita itu. Maka adakah yang memberi kasih sayang melebihi kasih sayang Allah kepada kita? Maka Allah mencurahkan rahmatnya, dan selalu kita mintakan rahmat itu. Agar apa? Agar kita senantiasa selamat di dunia dan di akhirat. Bayangkan, karena rahmat itulah seekor macan tidak memakan anaknya yang masih bayi. Maka dari itu, jika ada manusia yang membuang anaknya, membuang kemudian keturunannya, hanya lantaran takut miskin, tidak dapat makan, maka sungguh engkau telah meragukan Allah Subhanahu wa taala. Menghina agama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kau menginjak-injak Al-Quran, bukan hanya engkau menghina para ulama, tapi kau mengatakan engkau tidak dapat makan besok pagi. Itu sudah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Maha Kaya? Bukankah Allah Maha Pemberi rezeki? Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidaklah suatu makhluk melata pun di bumi ini illa 'ala Allah rizquha. Allah yang mengatur rezekinya. Maka kita tidak perlu takut dengan semua itu.